Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kennedy Nathan Gunawan, bisa dipanggil Ken, absen 17. Saya sebagai tamu undangan. Semua perkenalkan, nama saya Farendra Irga Widyastomo, saya absen 7, saya sebagai kameramen kedua. Halo semuanya, saya Rasyad Karim Maeswara, bisa dipanggil Rasyad, absen 28, saya sebagai kameramen. Saya Levia Biwanyu Benjamin Syabana dari absen 19 sebagai tamu undangan. Perkenalkan, nama saya Nauki dari Sahabat Tejo dari kelas 8G, absen 22 sebagai editor. Halo, perkenalkan aku Muhammad Arsya Pratama, 8G sebagai host dari podcast Aca with Podcast. Saya Kifarus Rasya, absen 18. Saya sebagai subtitleist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Zakat Muhammad dari 8G dan saya absen 4. Saya bertugas sebagai menyewa studio untuk bikin podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Aca with Podcast. Kali ini saya sudah membawakan tamu-tamu yang sangat eksklusif dan sangat spesial. Ada Ustadz Ben dan ada Ustadz Kian. Ustadz Ben dan Ustadz Kian ini sudah sangat terkenal di kalangan Riau, Jakarta, Bekasi, dan Cibubur. Ustadz Ben ini terkenal di Jakarta dan Cibubur karena keluasan ilmunya dan culture juga ya Ustadz ini. Dan suaranya yang sangat merdu. Sedangkan Ustadz yang sangat ganteng ini bernama Ustadz Kian ini, dia sangat terkenal di kalangan Riau dan Cibubur. Ya, tahu ya Cibubur ya. Kenapa saya bilang di Riau? Karena dia waktu itu dia pernah hijrah ke Riau. Dia memberikan ilmu-ilmunya kepada anak-anak Riau ya. Ya kan? Ya, setuju. Dan sekarang anak-anak Riau tersebut sudah berkelana ke mana-mana dan memberikan ilmu-ilmu ke mana-mana di seluruh dunia. Yes, betul. Hari ini kita bakal membahas tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin berterima kasih karena sudah diundang di podcast yang sangat mewah ini, yang sangat bagus. Saya juga ditemani oleh teman saya. Adakah ingin yang disampaikan dulu sebelumnya? Ya, saya terima kasih banget ya udah diajak ke podcast ini, apalagi dengan host yang sangat ganteng ini, pakai sangat culture ini. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Ustadz Ben dan Ustadz Kian. Saya lihat-lihat nih Ustadz Ben dan Ustadz Kian ini kayak sehat banget ya. Kira-kira apa sih olahraga yang dilakukan hari-hari itu apa ya? Ya, saya sering main futsal pagi-pagi, sore-sore gitu. Cuma tadi pagi sih belum sempet gitu ya. Cuma ya mungkin karena air wudhu ya, kali kelihatan sehat. Oh, kelihatan sehat gara-gara air wudhu. Anak suci nih, Ustadz suci. Berarti air wudhu bikin kita sehat. Iya. Betul. Sedangkan Ustadz Ken kayaknya tangannya tuh kayak strong banget gitu loh. Urat-uratnya sampai keluar-keluar gitu. Main apa nih olahraganya Ustadz? Kalau saya pribadi saya lebih suka bermain basket. Basket. Tadi pagi juga saya melakukan gym gitu di sebuah. Oh, gym. Yes, jadi Itu angkat-angkat. Yes, angkat-angkat kayak cardio gitu juga saya sering. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Oh, udah nggak bisa. Tidak apa-apa Ustaz. Kita lanjut ya podcastnya. Iya. Jadi sebenarnya siapa saja sih Ustaz nabi-nabi yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab? Saya akan menjelaskan pertama-tama yang mendapatkan wahyu dari Allah yaitu sebuah kitab itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Selanjutnya ada Nabi Daud. Nabi Daud itu mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab
Zabur. Kitab Zabur. Yang ketiga itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa mendapat wahyu dari Allah berupa kitab Injil. Yang terakhir Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad yang mendapat wahyu dari Allah berupa kitab Al-Quran. Oh, Al-Quran. Wah, maaf ya teman-teman. Tadi ada kendala sedikit dari kameramen saya. Kameramen saya agak oleng. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya teman-teman. Ustadz, izin saya bertanya nih ya. Sebenarnya seberapa lama sih Ustadz Nabi menuliskan Al-Quran kita, Al-Quran termulia, Al-Quran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Al-Quran tuh ditulis selama 222 hari. Saya juga punya satu fun fact ya teman-teman. Fun fact, apa tuh Ustadz? Fun fact-nya adalah Nabi Muhammad tuh sebenarnya tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran. Terus gimana sih Ustadz cara dia menulis Al-Quran itu? Cara dia menulis Al-Quran itu dibantu oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril. Oh, malaikat Jibril Ustadz. Malaikat yang selalu memberikan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk nabi-nabi kita. Iya, benar. Ustadz ini semua dapat ilmu tuh dari mana ya Ustadz? Saya dapat ilmu dulu saya sekolah di SMP Lab School Cibubur ya. Oh, SMP Lab School Cibubur itu Ustadz? Iya, saya dulu di SMP Lab School Cibubur ikut organisasi yang bernamanya Rohis ya. Oh, pantas aja ilmu Ustadz luas. SMP Lab School Cibubur kayak pernah denger Ustadz. Oh, itu yang kemarin lari lintas juang itu ya Ustadz? Iya benar. Nah, itu saya sebagai OSIS di sana. Oh, dulu Ustadz juga OSIS lari lintas juang? Iya, lintas juang. Saya mengapa saya bisa menjadi Ustadz seperti ini sekarang? Karena saya dulunya adalah OSIS dari Lab School yang di bidang kerohanian. Oh, begitu. Pantas aja Ustadz, ilmunya luas banget. Ternyata SMP Lab School Cibubur itu sangat memberikan ilmu yang baik ya. Iya. Sehingga ustadz-ustadz hebat ini bisa keliling dunia dan memberikan ilmu-ilmunya ke anak-anak yang lain. Ya, saya dulu juga punya guru ya yang sangat ilmu agama itu sangat tinggi. Wah, dulu pelajaran PIBP ada yang namanya Ustadz Fatih. Betul, Ustadz Pak Fatih. Saya ingat Ustadz Fatih. Oh, Ustadz Fatih. Itu kan sekarang yang jadi syekh terkenal itu ya? Iya, benar. Betul. Yang udah di Mekah itu. Iya. Oh, yang jadi imam masjid, Yes. Imam Al-Haram. Iya, benar. Masya Allah, itu dulu di lab school. Iya, dulu mengajar Ya Allah. Kebetulan mengajar kita berdua ya Iya, waktu kita sekolah di sana. Oh, dulu kalian seangkatan nih? Iya, kelas. Oh, 8G. Masya Allah, Subhanallah, walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Ya, Allah. Ya dikumullahu galakku. Masya Allah. Sepertinya podcast ini harus berakhir ya teman-teman. Sepertinya setelah kita mendengar podcast ini hati terasa tenang gak sih? Kemudian kita simpulin dulu ya. Sebenarnya apa sih hikmah dari belajar iman Allah Subhanahu Wa Taala berupa kitab nih? Nah, jadi kita jika kita belajar kitab-kitab Allah tuh yang pertama pasti mendapatkan pahala ya. Apalagi kitab Nabi Muhammad tuh Al-Quran. Jadi fun fact-nya tuh setiap kita membaca satu kata di Al-Quran itu kita mendapatkan satu pahala. Bayangin aja kita menghatamkan Al-Quran, gimana pahala kita coba? Pasti nggak bakal terbendung gitu. Masya Allah. Terus juga kan di Al-Quran ada kayak pedoman hidup, aturan-aturan hidup, dan artinya tuh bermakna mendalam banget kalau kita pelajarin gitu. Baca. Oh, terima kasih Ustadz. Setelah saya mendapatkan ilmu-ilmu dari Ustadz ini, saya merasa lebih tenang hatinya dan saya mendapatkan semangat untuk mengikuti pedoman hidup dari Al-Quran. Wah, saya juga berterima kasih loh udah diundang ke podcast ini, ke podcast yang mewah, megah kayak gini. Ini suatu kayak keberuntungan bagi saya bisa hadir di sini. Iya, saya juga sangat beruntung ya diajak ke podcast ini, soalnya saya bisa mengajarkan teman-teman yang di rumah untuk mendalami agama Islam ya lebih lanjut. Ustadz, sebelum ini saya bilang terima kasih banget nih Ustadz, udah mau banget masuk podcast Aca with Aca. Terima kasih banget ya Ustadz. Ya, saya juga kehormatan bagi saya agar sudah diajak ke podcast ini.
Oke Ustadz, sepertinya itu saja yang dapat kita dapatkan, ilmu tentang cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.